Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, Tarot Reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Gaun putih itu bukan sekedar simbol cinta. Ia adalah jawaban dari perjalanan panjang seorang perempuan yang dulu lebih sering berdiri sendiri di atas panggung. 6 Februari 2026, di Prabu Mulih menjadi saksi saat Tiara Ramadhani atau yang dikenal sebagai Lady Rara akhirnya resmi dipersunting oleh Abdullah Al-Aidrus. Dari sorot lampu lidah menuju pelaminan berbalut adat dan haru keluarga. Di dunia selebritis, cinta seringkali jadi tontonan. Sorotan kamera bisa berubah menjadi tekanan. Pertunangan mereka pada tanggal 6 Desember 2025 sempat jadi perbincangan hangat. Ada yang mendukung, ada pula yang meragukan. Karena di balik gemerlap panggung ada pertanyaan, mampukah cinta bertahan ketika popularitas terus naik? Rara yang dulu dikenal fokus pada karir, kini memilih berbagi hidup. Kalau dibaca lewat tarot, Eight of Swords menjadikan simbol bahwa konflik itu kadang datang dari rasa tertekan, ego, atau salah paham sehingga keduanya harus belajar saling menahan diri dan tidak saling mendominasi. Namun di balik itu muncul The Hermit, sosok pencari kebijaksanaan yang justru menunjukkan bahwa Aladul bisa menjadi figur penenang sekaligus solusi terbaik bagi Rara ketika situasi mulai rumit. Energi kebahagiaan keluarga terlihat pada Four of Wands, kartu yang sering dimaknai sebagai simbol rumah tangga yang berpotensi segera disempurnakan dengan kehadiran anak. Dan menariknya nih guys, ada Four of Pentacles, angka 4 yang muncul kembali sebagai simbol kestabilan sekaligus kemungkinan jumlah anak yang bisa lebih dari 2. Bahkan, energi kartu ini memberi bayangan potensi hingga 4 anak dalam perjalanan rumah tangga mereka. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah pernikahan ini benar-benar menjadi titik tenang bagi Rara atau justru awal dari ujian yang lebih besar? Apakah sosok Aladul adalah pelabuhan terakhir yang selama ini ia cari? Dan apakah cinta mereka akan tetap kuat ketika badai dunia hiburan kembali datang menguji? Semesta bicara. Di episode ini kita akan membuka kartu dan melihat tanda dan simbol dari seorang Rara, yang dimana dia adalah jebolan dari Liga Dangdut. Dan sekarang dia sudah menikah, dan kita akan melihat seperti apa ke depannya Rara dan juga suaminya yang sekarang. Semesta bicara. Semesta bicara. Kalau kita berbicara tentang Rara, ya dia adalah salah satu jebolan dari Liga Dangdut. Itu dia mempunyai fans yang sangat fanatik banget dan juga punya netizen yang sangat mensupport dia. Dan sekarang dia sedang menikmati masa-masa indahnya dia karena dia sekarang sudah menikah dengan seorang yang namanya Aladul, ya. Dan kita akan melihat apakah Aladul ini adalah jodoh terakhirnya Rara. Semesta bicara. Hangman bisa dipastikan, ya maksudnya gini. Ini sekali lagi ini tanda atau simbol yang aku lihat di sini ya. Ini adalah Hangman. Bisa dipastikan adalah ini bukan jodoh yang terakhir dari seorang Rara, gitu. Ini Hangman. Jadi dia seperti kayak digantung aja gitu.
Dan bagaimana mereka menghadapi konflik rumah tangga? Bagaimana mereka menghadapi konflik rumah tangga? Semesta bicara. Five of Wands. Ini banyak sekali konfliknya mereka nih. Ini di sini ada orang memakai tameng ya, dan berusaha untuk menghalau lah, intinya menghalau serangan ataupun badai lah mungkin ya, lebih tepatnya badai rumah tangga di sini. Ini adalah Five of Wands. Di sini ada orang sedang berusaha untuk pakai tameng, barikade atau apa gitu, untuk menahan gempuran lah. Jadi intinya konflik rumah tangga Rara dan juga Aladul ini kayaknya cukup bisa dibilang banyak ya, dan sering mungkin. Bagaimana mereka menghadapi konflik di sini ya, mereka harus sama-sama ya. Tapi di sini kita lihat semesta bicara. Oke, ini adalah Eight of Swords. Cara mereka menghadapi konflik ya harus bersama-sama. Tapi di sini yang aku lihat yang lebih dominannya adalah si Aladulnya, cowoknya di sini. Aku lihat gitu. Karena konflik ini datangnya dari si Aladul sendiri sebenarnya gitu. Tapi ini sekali lagi aku hanya melihat dari tanda dan simbol yang aku baca dari kartunya ya. Dan kenapa Rara memilih Aladul? Kenapa Rara memilih Aladul? Semesta bicara. The Hermit. Kalau kita bilang Hermit, ini adalah orang yang suka sekali mencari jalan atau orang yang berusaha untuk melihat jalan yang terbaik. Mungkin kenapa Rara memilih Aladul, mungkin dia salah satu solusi terbaik untuk Rara menentukan arah. Karena selama ini mungkin Rara ini banyak terkendala dengan profesi-profesinya dia. Mungkin Aladul ini bisa memberikan jalan yang terbaik untuk dia. Dan apakah langsung punya anak? Oke, semesta bicara. Dan apakah langsung mempunyai anak? Langsung. Ini simbolnya sudah jelas ya di sini. Langsung. Dan mereka akan mempunyai anak di sini. Langsung. Ini ada seorang ibu sedang menggendong anak. Four of Wands. Gitu. Ini mereka akan langsung mempunyai anak. Dan akan punya anak berapa Rara ini? Oke, kita lihat semesta bicara. Memiliki anak berapa? Semesta bicara. Oke. Secara aku baca di sini ya, ini lebih dari 2 anaknya. Tapi kalau aku lihat di sini 4 malah. Gitu. Four of Pentacles. Jadi kemungkinan besar mereka mempunyai keluarga besar. Dan mereka mempunyai anak yang cukup banyak. Dan ya itu akan menjadi hadiah di dalam pernikahan mereka. Ia pernah berdiri sebagai runner up, tapi justru dari posisi kedua itu namanya melesat tinggi. Tahun 2018 menjadi titik balik ketika Lady Rara mencuri perhatian lewat panggung Lidah Dangdut Indonesia. Bukan hanya suara, tapi karakter dan keteguhan yang membuatnya berbeda. Dunia hiburan tak selalu ramah bagi mereka yang belum juara. Banyak yang redup setelah kompetisi usai. Namun Rara justru berkembang menjadi penyanyi, presenter hingga artis. Ia membuktikan bahwa gelar bukan segalanya. Di tengah kerasnya industri, ia tetap tampil apa adanya, sederhana dan penuh daya juang. Kalau dibaca lewat tarot, Ace of Wands menunjukkan api bakat yang kuat dalam diri Rara. Simbol seseorang yang menjaga dirinya menjadi talenta yang ia miliki karena energi kreativitasnya memang besar. Lalu muncul Five of Cups, gambaran sosok yang tetap berdiri tegak meski ada kekecewaan, menandakan Rara sudah siap menghadapi kritik dan komentar dari netizen tanpa kehilangan arah. Energi itu diperkuat oleh Queen of Cups, sosok yang peka namun matang secara emosional. Menggambarkan bagaimana ia menjaga konsistensi dan jiwanya sebagai entertainer yang memang sudah melekat dalam dirinya. Hingga akhirnya Ten of Cups menutup energi ini sebagai simbol kebahagiaan dan ledakan rasa syukur. Kartu yang menunjukkan bahwa pada akhirnya Rara akan tetap memikirkan keluarga sebagai pusat hidupnya sambil terus bertahan dan berkembang di dunia entertain.
Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah sejak awal memang sudah tertulis bahwa Rara akan menjadi sosok besar di industri ini? Apakah perjuangan dari panggung kompetisi ini adalah fondasi kekuatan mentalnya hari ini? Dan adakah sisi lain dari Lady Rara yang belum pernah publik benar-benar kenal? Semesta bicara. Ya, kalau kita berbicara atau membahas Rara selalu seru ya, karena banyak sekali penggemar dan juga netizen dari seorang Rara ini. Apalagi dia jebolan dari Liga Dangdut. Dan bagaimana Rara membangun dan menjaga karirnya dengan baik. Oke, bagaimana cara Rara membangun dan menjaga karirnya dengan baik? Oke, caranya adalah semesta bicara. Ini adalah as of one. Dia menjaga dirinya intinya ini adalah orang yang menjaga dirinya sendiri. Dia membarikade dirinya sendiri. Dan dia menjaganya dengan apa? Dengan talentanya dia di sini. Ini ada seorang sedang meringkuk dan dia sedang menjaga. Tadi kan kita bilang menjaga karirnya. Ini dia salah satunya. Dia menjaga dari potensi-potensi talenta dia sendiri gitu. Karena dia mempunyai talenta yang sangat bagus. Jadi Rara ini selain dia good looking ya, kalau aku lihat good looking banget lah. Dia mempunyai talenta yang bagus juga. Dan apakah panggung Liga ini, Liga Dangdut ini menjadikan mental Rara kuat, terutama menghadapi netizen? Emang netizennya banyak banget. Semesta bicara. Apakah ini menjadikan dia menghadapinya netizen yang menjadi mental yang lebih kuat? Oke, ini adalah Five of Cups. Ini membuat mental dia lebih kuat dan lebih struggle, lebih tough di sini. Di sini ada simbol di mana orang sedang kuat, berdiri, tegak gitu ya. Dan dia sedang memikirkan. Berarti intinya di sini Rara ini sudah ditempa atau sudah siap mentalnya dia untuk menghadapi semua kritikan-kritikan netizen terutama yang negatif tentang dia. Dan langkah besar apa yang disiapkan Rara agar namanya tetap bersinar? Langkah besar apa yang dihadapi Rara? Semesta bicara. Queen of Cup. Cup. Kita kebayang nggak? Cup itu adalah, kita bisa mengartikan adalah hawa nafsu, harga diri. Cup itu. Ya. Dan dia di sini adalah Queen of Cup. Langkah besar yang disiapkan oleh Rara tetap bersinar adalah dia menjaga konsistensinya dia. Dia menjaga konsistensinya dia dan dia juga menjaga jiwa entertainnya dia, karena dia mempunyai jiwa entertain yang sangat besar sekali. Dan bagaimana dia menghadapi persaingan di dunia entertainment? Oke, dunia entertainment ini ya cukup kejam ya, jahat ya, gitu. Bagaimana dia menghadapi persaingan di dunia entertainment? Semesta bicara. Ten of Cup. Ini kalau dari tadi ya, kita memperhatikan kartu Rara ini adalah selalu cup dan juga won. Won itu keinginan, cup itu adalah harga diri dan juga emosi. Berarti orangnya dia meledak-meledak dan mempunyai satu tujuan. Jadi intinya bagaimana dia menghadapi persaingan di dunia entertainment ini dengan dia fokus dan dia punya yang namanya bisa dibilang adalah konsistennya dari seorang Rara. Ini adalah Ten of Cup. Di sini dia nanti akan berpikir tentang keluarganya dia. Jadi itu salah satunya membuat dia tetap eksis dan bisa menghadapi persaingan di dunia entertainment di Indonesia. Setelah janji suci terucap, apakah panggung akan tetap memanggil namanya dengan lantang? Lady Rara kini tak lagi berjalan sendiri. Ia membawa status baru, istri, di tengah riuhnya dunia hiburan. Panggung seperti Liga Dangdut dan dunia kompetisi dangdut selalu melahirkan bintang-bintang baru. Persaingan tak pernah berhenti. Panggung seperti The Academy 7 dan dunia kompetisi dangdut selalu melahirkan bintang-bintang baru. Persaingan tak pernah berhenti. Di saat banyak penyanyi harus memilih antara rumah tangga atau karir, Rara berdiri di persimpangan itu. Bisakah ia menyeimbangkan cinta dan ambisi? Kalau dibaca lewat tarot, Ten of Swords justru menggambarkan puncak persaingan yang tajam di dunia karir, menandakan bahwa meski harus menghadapi banyak pendatang baru dan tekanan yang semakin kuat, posisi karirnya tetap bertahan dan tidak mudah jatuh. Lalu muncul Two of Swords,
Simbol dua sosok yang saling berdiri berdampingan, menunjukkan hubungan yang saling mendukung yang menjaga kekuatan satu sama lain di tengah perjalanan. Hingga akhirnya energi The Fool membawa pesan kebebasan dan keberanian melangkah di jalan sendiri. Simbol seseorang yang tetap setia pada dunianya, tetapi berani tampil berbeda. Dan dengan energi itu, ia masih akan terus eksis di panggung yang ia pilih. Kesimpulannya, Seven of Pentacles. Pernikahan yang klop dan sedang menikmati masa-masa indah pernikahan dan hoki yang bagus. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah pernikahan ini akan menjadi energi baru dan justru melejitkan karirnya lebih tinggi? Apakah ia mampu menjaga keharmonisan tanpa kehilangan sinar panggungnya? Dan seperti apa garis takdir Lady Rara dalam 5 tahun ke depan? Bersinar terang atau justru memilih cahaya yang lebih tenang? Semesta bicara. Ya, Rara selalu seru ya kalau kita bicara. Dan apakah setelah menikah, Rara ini mempunyai karir yang terus naik atau turun? Kita akan lihat, semesta bicara. Apakah karir dia akan naik atau turun setelah dia menikah? Wow, ini Ten of Swords. Semakin lancip. Ini adalah Ten of Swords. Bisa dipastikan adalah semakin lancip dan dia pedang ini naik terus. Jadi kemungkinan besar karir dia tetap ya naik, tapi lebih ke steady lah kalau aku bilang. Lebih steady aja. Jadi tidak turun gitu. Naik ya dia harus bersaing dengan newcomers ini gitu. Tapi secara karir dia steady, tidak turun, tapi tidak juga naik. Bagaimana peran Aladul dalam karir Rara? Peran Aladul dalam karir Rara. Semesta bicara. Wah, ini Two of Swords. Ini bisa dibilang adalah mereka saling support, mereka saling jaga, mereka saling saling lah intinya. Ini dua pedang yang atas ke bawah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Dan ini ada naga yang sedang mensupport si lion atau singa di sini. Jadi kalau kita lihat simbol atau tanda di sini, mereka saling support satu sama lain. Baik Aladul kepada Rara, begitu pula Rara kepada Aladul. Setelah punya anak, apakah Rara akan memilih mundur dari dunia entertainment? Setelah menikah atau setelah punya anak, dia akan mundur? Semesta bicara. Apakah dia akan mundur atau dia tetap steady di dunia entertainment? The Fool, dia tetap steady di dunia entertainment. Lihat, ini ada kelelawar yang sedang terbang. Jadi dia tetap di dunianya dia sendiri, yaitu dunia entertainment. Setelah dia punya anak, mungkin dia hanya break sebentar. Tapi setelah itu dia eksis lagi di dunia entertainment, gitu. Jadi gak ada kata mundur untuk Rara. Jadi conclusion dari pernikahan Rara dan juga Aladul ini bisa kita pastikan adalah semesta bicara. Ini Seven of Pentacles loh. Berarti pernikahan mereka ini klop sebenarnya, ya. Tapi yang tadi yang aku bilang gitu ya, bahwa yang tadi aku lihat di ini, yang di kartu pertama, bahwa mereka ini ya benar-benar sedang menikmati gitu. Dan ini Seven of Cup, lihat ya di sini ya. Ini ada dua orang yang sedang menggali atau menyangkul tanah untuk mendapatkan koin atau pentacle. Jadi kesimpulannya, pernikahan mereka ini adalah pernikahan yang klop, yang saling support, dan juga pernikahan yang bisa dibilang mempunyai hoki yang bagus mereka berdua. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya, Anton Prihantono, akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.